Nama aku Tisa Priscilla Wulandari. Aku adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Widyadharma Pontianak. Nah, jadi di dalam video ini aku ditugaskan untuk membahas beberapa materi pembelajaran yang telah kami pelajari di mata kuliah perilaku konsumen. Nah, apa aja sih perilaku konsumen yang harus kita pahami? Nah, simak video berikut ini untuk kalian dapat pemahaman lebih lanjut. Hai, balik lagi nih sama aku Tisa. Nah, jadi di bab 2 ini aku akan membahas persepsi konsumen dan informasi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam materi ini? Yuk kita sama-sama simak video ini dengan baik. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus kita pelajari nanti. Nah, jadi kita langsung aja ke materi. Nah, di sini kita mempelajari persepsi konsumen. Nah, kita harus tahu nih apa sih itu persepsi konsumen. Nah, persepsi konsumen adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi menjadi satu arti tersendiri bagi dirinya. Nah, ini juga ada menurut Coulter dan Keller pada tahun 2009. Di sini ia menjelaskan persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, menerjemahkan, masukkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen Robbins. Nah, ada namanya pelaku persepsi. Ini adalah cara pandang individu. Yang kedua ada karakter atau objek, karakteristik dari target. Nah, yang ketiga ada situasi. Ini adalah unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi persepsi seseorang. Nah, ada juga yang namanya proses persepsi konsumen. Nah, menurut Vinda dan Suharti pada tahun 2015 terdapat 3 tahap dalam pembentukan persepsi. Yang pertama ada listening, yang kedua ada organizing, dan yang ketiga ada writing. Nah, listening ini apa sih? Nah, listening ini adalah kemampuan indera fisik. Nah, pengalaman akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk. Nah, di sini pelanggan melihat ukuran, bahan, dan nilai estetika suatu produk pakaian, misalnya pakaian ya. Nah, yang kedua ada organizing, di mana di sini pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkan dengan aspek lain yang akan mereka anggap penting. Nah, contohnya itu konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga dapat prioritaskan harga, tapi juga warna dan kualitas solnya. Nah, ini kualitas bahan dari sepatu itu sangat penting ya dari selain harga. Nah, yang ketiga ada rating. Ini adalah faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Nah, biasa kalau kita ingin berbelanja di suatu online shop, maka kita akan mencari penilaian sebelumnya yang sudah terjadi di toko tersebut. Nah, jika bagus maka kita akan mengambil tindakan akhir yaitu membeli. Nah, ada juga yang namanya di sini kita lanjut ke pengertian citra. Nah, citra merupakan suatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keinginan, ide dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu, baik dirasakan secara langsung melalui panca indera maupun pendapatan informasi dari suatu sumber. Nah, citra dapat berupa tanggapan positif yang berbentuk dukungan, ikut serta, peran aktif, serta tindakan positif lainnya. Dan ada juga tanggapan negatif yang berbentuk penolakan, permusuhan, kebencian, dan bentuk negatif lainnya. Nah,
ada nih namanya jenis-jenis citra. Nah, ada yang namanya citra bayangan atau mirror image. Nah, ada juga culture image atau citra kini. Dan ada juga citra keinginan wish image. Dan ada juga citra perusahaan corporate image. Ada juga multiple image atau citra seberneka. Dan ada citra penampilan atau performance image. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pemateri sesi 2. Nah, ada namanya pengolahan informasi. Ada penerapan atau explore, merupakan penerapan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca indera. Nah, ada 2 jenis explores, yaitu explore disengaja dan explore tidak disengaja. Nah, ada yang kedua, ada perhatian atau attention, merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Nah, ada 2 faktor juga yang mengaruhi faktor perhatian ini, yang ada faktor pribadi dan faktor stimulus. Yang ketiga ada pemahaman. Nah, merupakan interpretasi terhadap makna stimulus. Nah, yang keempat ada penerimaan, merupakan dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Yang kelima ada retensi, merupakan pengalihan makna stimulus atau persuasi keinginan jangka panjang. Nah, pembelajaran konsumen, ada pengertian. Nah, pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran adalah bahasan yang mendasar dalam ilmu psikologi. Nah, pembelajaran konsumen adalah suatu proses, jadi pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sebenarnya. Nah, terdapat syarat proses belajar yang ada motivasi, isyarat, respon, dan pendorong. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah daya dorong dari dalam diri konsumen. Nah, isyarat itu adalah stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut. Ada juga yang namanya respon, adalah reaksi konsumen terhadap isyarat. Nah, yang terakhir adalah pendorong, di mana suatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen untuk membeli barang atau proses belajar. Nah, ini adalah pembahasan bab 2 di sesi 1 dan sesi 2. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang udah mau mendengarkan penjelasan dari aku. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa like, komen ya guys. Bye bye, thank you. Semoga ilmunya bermanfaat.